Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu teman-teman tinggikan namanya. Tinggi
lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa, amin, dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sebab engkau kan mengembang. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari Bapak Ibu teman-teman di rumah yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Amin. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Amin. Biarkan ini menjadi setiap doa kita, Bapak Ibu teman-teman. Kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Kemuliaan-Mu. Ayo mari Bapak Ibu nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan iman-Mu, iman kepercayaan-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya lewat perkataan kami Tuhan, tapi kami mau melakukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan yang ubah setiap hidup kami, bentuk setiap hidup kami Tuhan. Kami siap
mau diubahkan Tuhan. Kami siap mau dibentuk Tuhan, sehingga semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang mengurapi setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu teman-teman yang ada di rumah, yang semangat dan antusias menerima sesuatu yang baru lagi, katakan amin. Silakan Ko Jeb. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat semua? Luar biasa. Sama sekali online. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini saya akan mengutip sebuah kisah yang diangkat di dalam firman Tuhan. Dan saya sangat diberkati lewat sebuah khotbah di hari Minggu. Same evil, different lies. Ya, evilnya sama tapi tipuannya berbeda. Bulan ini kita mau mengalahkan setiap tipu daya iblis dan kita mau jadi pemenang. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis, diintimidasi oleh iblis. Sekali lagi tidak ada istilah kalah dalam kamus kehidupan orang percaya karena Tuhan sudah menang. Haleluya. Tuhan sudah menang dan iblis sudah dikalahkan. Dan bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Baik, hari ini kita akan melihat sama-sama suatu topik yang tidak asing lagi bagi kita semua tentang Yesus dicobai. Ya, ada di dalam kitab Matius pasal 4 dari ayat yang pertama. Bapak Ibu nanti bisa lihat slide-nya, saya akan sampaikan kisah ini. Ya, setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana Yesus bawa puasa 40 hari lamanya. Wow, luar biasa, 40 hari lamanya. Dan setelah selesai berpuasa, iblis datang untuk mencobai Yesus. Nah, ada 3 pencobaan yang dilakukan di padang gurun, dan itu adalah usaha iblis untuk menggoda kesetiaan Yesus. Dan pencobaan yang dialami Yesus itu pun dialami oleh semua umat manusia, ya. Same evil, different lies. Tapi mungkin dari sisi-sisi yang berbeda, keadaan-keadaan yang berbeda, tapi ada pola yang sama, prinsip yang sama, dan itu dialami oleh setiap umat manusia. Nah, kita mulai dari yang pertama. Cobaan pertama itu mengenai keinginan daging, keinginan-keinginan secara fisik, ya. Matius pasal yang keempat, ayat 3 dan keempat, dikatakan demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, di ayat-ayat ini yang pertama, iblis memerintahkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ini suatu godaan yang sangat-sangat berbahaya, ya. Tuhan Yesus pada waktu itu sedang lapar, baru puasa 40 hari, pasti ingin makan, dan pada waktu itu mereka makan roti, dia perlu roti. Dan mengubah batu menjadi roti itu tidak berdosa. Mengubah batu jadi roti tidak melanggar perintah Allah. Mengubah batu jadi roti tidak melanggar hak siapapun. Jadi nggak ada dosanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika Tuhan Yesus melakukan apa yang dikatakan oleh iblis, maka Tuhan memposisikan dirinya berada di bawah perintahnya si iblis. Ya. Dan yang iblis lakukan, ini polanya mungkin sama. Untuk mencobai Yesus,
yaitu melewat pernyataan jika engkau anak Allah. Ini namanya pembuktian jati diri. Berapa banyak anak-anak Tuhan selalu mendapatkan tantangan tentang jati diri. Katanya kamu anak Allah, mana? Kok nggak ada pertolongan Tuhan? Katanya kamu anak Allah, anak Tuhan, rajin ke gereja. Tapi kok kayak begitu dan sebagainya dan sebagainya. Usahamu kayak begitu, hidupmu kayak begitu. Nah, ini adalah tipuan-tipuan iblis, tekanan-tekanan yang iblis sodorkan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan supaya apa? Anak-anak Tuhan menjadi down, menjadi lemah, menjadi kalah. Oleh apa? Oleh tipuan iblis, oleh perkataan iblis. Ya, yang hadir cuma sekian. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan, mengajar kepada kita bahwa kita tidak perlu membuktikan diri kita, siapa diri kita. Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita rela merendahkan diri kita nggak perlu show off, nggak perlu menunjukkan diri, membanggakan diri. Oh ya, ini aku hebat ya. Saat-saat ini sedang pandemi, jadi online sangat aktif. Wah, followernya sekian banyak dan sekian banyak. Kalau followernya banyak rasanya hebat. Kalau followernya agak sedikit rasanya kok kurang ya. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Andi sudah menyampaikan identitas diri, gambar diri. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Jadi kita nggak perlu mencari penghormatan, kita tidak perlu seperti perkataan iblis, jika engkau anak Allah, kita nggak perlu membuktikan diri apa-apa, kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Yang kita perlukan adalah kita tetap setia kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan selanjutnya ya terserah Tuhan. Amin. Ya. Iblis tidak menerima bahwa Yesus anak Allah. Sekalipun iblis tidak menerima Yesus anak Allah, itu nggak berpengaruh apa-apa kepada statusnya Yesus sebagai anak Allah. Iblis mau percaya, iblis tidak mau percaya, iblis mau terima, iblis nggak mau terima, ya Yesus tetap anak Allah. Sama dalam hidup kita. Saudara, Bapak Ibu Saudara mau percaya Yesus anak Allah, dia tetap Allah. Bapak Ibu Saudara tidak percaya Yesus anak Allah, ya dia juga tetap Allah. It doesn't make any change. Jadi itu tidak akan membuat sesuatu apapun. Nah, mari pada malam hari ini kita mau belajar merendahkan diri kita. Sekali lagi, kita tidak perlu mencari penghormatan bagi diri sendiri. Ya. Nah, lalu Yesus menyatakan secara manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita tidak perlu tunduk kepada iblis karena kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, karena desakan lapar, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk melawan keinginan daging. Keinginan daging itu kepingin apa? Kepingin diakui. Kepingin dipuji, waduh tadi nyanyinya bagus ya, wah langsung. Oke, kapan lagi saya dijadwalkan ya, kapan lagi saya mau melayani, waduh rasanya senang sekali. Waduh kamu main gitarnya, main musiknya bagus ya, wah ya semangat. Bapak Ibu Saudara, dipuji atau tidak dipuji, kita melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi kita tidak perlu mencari pembuktian, Bapak Ibu Saudara. Kita melawan keinginan daging, ya, yang ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diakui, dan kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Ya, Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, jadi kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Ya. Jangan bertindak di luar kehendak Tuhan.
Jangan bertarung hanya untuk kehormatan diri. Jangan berjuang hanya untuk kehormatan diri kita. Percayalah bahwa Tuhan menghormati orang-orang yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan menghormati orang-orang yang mengasihi Dia sungguh-sungguh. Di Kisah Rasul dicatat sebuah kisah tentang Stefanus. Stefanus dia murid Yesus, dia percaya pada Tuhan, tapi akhirnya dia mati, dan matinya dirajam, dilempari batu sampai mati. Dan Alkitab mencatat di akhir-akhir sebelum dia meninggal, Stefanus melihat ke atas dan dia berkata, aku melihat anak Allah berdiri di samping tahta Allah. Nah, itu mengandung suatu pengertian bahwa Tuhan menghormati orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan menghormati orang-orang yang melayani Dia, bahkan yang setia sampai akhir. Amin. Ya, waktu Tuhan memberikan penghormatan itu suatu yang kekal, itu tidak dipengaruhi dengan banyak atau sedikitnya pengakuan dunia yang kita terima. Jadi pengakuan dari Tuhan itu adalah segala-galanya. Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kalanya di tengah pandemi ini, anak-anak Tuhan itu mengalami satu ketakutan akan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana ya supaya dapat makanan? Bagaimana ya supaya bisa survive, bisa bertahan hidup di tengah pandemi ini? Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi malam hari saya mau berkata, mari percayalah kepada Tuhan. Ya, percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup juga memelihara keluarga kita. Kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan sanggup memelihara jutaan orang Israel di padang gurun. Sampai Alkitab berkata, kasut mereka, sandal mereka tidak rusak, jutaan orang. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup juga memelihara Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah kembali pencobaan di padang gurun itu tidak mudah. Situasinya Yesus di padang gurun, dia lapar karena puasa 40 hari dan setelah selesai Yesus masih di padang gurun. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus di padang gurun, dia sudah selesai puasa, harusnya dia makan. Siapa yang akan memberikan makanan? Di padang gurun nggak ada toko kue. Di padang gurun tidak ada bakery, tidak ada McDonald dan sebagainya. Dalam keadaan sudah selesai puasa, boleh makan. Nah, iblis datang menawarkan solusi yang sepertinya cerdas. Kalau engkau anak Allah, ayo buktikan. Buktikan kalau engkau anak Allah. Jadikan batu ini menjadi roti. Ya, sekaligus setelah jadi roti, silahkan berbuka puasa. Wah, sepertinya jelas sekali. Ya, sepertinya bijaksana sekali. Ya, tapi sebenarnya inti tantangan dari dari iblis, kebohongan yang iblis ingin sampaikan adalah sebenarnya iblis melakukan statusnya Yesus, apa engkau anak Allah? Dan juga apakah memang ini sudah waktunya Tuhan? Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, tunggulah waktunya Tuhan. Tuhan Yesus menunggu waktu yang tepat. Dia puasa selesai, dia menunggu waktu yang tepat. Dia dibawa ke padang gurun oleh roh Allah dan dia menunggu waktu yang tepat. Percayalah bahwa Allah pasti akan memelihara. Amin. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat-umatnya. Nanti kan Tuhan bertindak dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, bagaimana Tuhan melawan iblis? Tuhan Yesus tidak melawan iblis pakai karate, pakai kungfu, pakai ilmu bela diri atau senjata yang canggih. Ya, Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Allah. Dia mengutip ayat firman Tuhan. Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu menjadi roti. Tuhan Yesus tidak panjang lebar, dia memakai firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan. Yang berkata Ulangan 8 ayat 3, yang berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, meskipun pada waktu itu Yesus lapar, tidak ada roti,
Tapi ada firman Allah yang mengingatkan Yesus bahwa Bapa di surga tidak pernah meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu ini sangat penting. Apa bukti bahwa kita disertai oleh Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu nanti saya kasih coklat. Nanti hari Jumat Agung boleh jawab. Jawab. Yang benar nanti dikasih coklat. Nanti Rina kasih coklat. Apa bukti bahwa Tuhan menyertai kita semua? Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Ayo silahkan. Tolong ada yang jawab, ada yang bisa jawab? Dikasih Roh Kudus. Boleh di chat. Ya apa? Ya coba operator kita. Boleh di chat, boleh dijawab, boleh buka mic. Ciledug. Ini ada yang susah chat. Ciledug. Ya, apa silahkan, apa jawabannya? Ciledug apa jawab? Ya silakan Ciledug, apa jawabannya? Apa bukti bahwa Tuhan menyertai kita? Ketik. Boleh ketik, boleh langsung ngomong open mic, nggak apa-apa. Oh ya, Silahkan. Diberikan Roh Kudus. diberikan Roh Kudus. Wow, keren diberikan Roh Kudus. Oke, puji Tuhan, nggak salah. Tolong Rina catat ya. Coklat, ya Silver Queen. Ini Ciledug coklatnya 1 atau 4 ini? Yang jawab tadi 1 atau 4? 1 dong, 1. Oh rame-rame. Oke, kasih 4 nggak apa-apa. Oke, ada yang lagi? Ada lagi apa bukti bahwa Tuhan menyertai kita umat-umatnya? Yang pas hadir di Merpati boleh jawab nih. CFYA 3 ya. Ayo, apa bukti? Ya sebut aja coklat loh, Silver Queen. Ada lagi yang lain? Diberi kesehatan. Ada bukti nyata bahwa Tuhan menyertai umat-umatnya. Siapa tadi yang jawab diberi kesehatan katanya? Ciledug lagi. Oh my God. Oke, ya bukti bahwa Tuhan menyertai umat-umatnya adalah Tuhan memberikan firman-Nya kepada umat-umatnya. Hanya kepada umat-umatnya diberikan firman Allah. Hukum Taurat diberikan hanya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan tidak pernah melupakan umat-umatnya. Dan Tuhan memberikan firman-Nya. Kita percaya firman Tuhan kekal, firman Tuhan agung, firman Tuhan berkuasa. Dan itu adalah bagian kita yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bukti bahwa Tuhan menyertai kita adalah firman Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Ciledug nggak jadi dong coklatnya. Jadi udah jawab jadi. Nah, tanda penyertaan Tuhan itu bukan makanan, Puji Tuhan. bukan roti. Tanda penyertaan Tuhan bukan uang. Tanda penyertaan Tuhan bukan sesuatu yang bagaimana. Tapi tanda penyertaan Tuhan adalah firman yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan waktu firman Tuhan ada dalam hidup kita, waktu kita percaya kepada firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, mujizat terjadi karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, akhirnya di padang gurun, Iblis bilang jadikan batu roti, Tuhan Yesus enggak mau lakukan, dia berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus dapat roti dari mana? Di sana nggak ada toko bakery, nggak ada Holland Bakery, nggak ada toko bakery. Dan iblis juga nggak mau sengaja. Ya udahlah Tuhan, kalau kamu nggak mau jadikan batu jadi roti, ya udahlah aku yang kasih roti. Enggak. Terus gimana dong Yesus? Masa puasa lagi 40 hari? Di ayat yang ke-11 itu berkata begini. Akhirnya datanglah malaikat membawa makanan untuk menguatkan Yesus kembali. Di padang gurun tadi tidak ada makanan, di padang gurun tidak ada ladang yang subur, di padang gurun tidak ada apa-apa, tapi Tuhan sanggup mengirimkan malaikatnya untuk memelihara umat-umatnya. Malam hari ini juga Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan sanggup mengirimkan malaikatnya untuk memelihara Bapak Ibu Saudara. Ya, nah yang terpenting apa? Ada firman Tuhan di hati kita. Begitu, ya. Waktu apa yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita? Firman Tuhan ada dalam hati kita. Ya.
Oke, yang kedua, pencobaan yang kedua yang dilakukan, yang terjadi adalah mengenai keangkuhan hidup, kesombongan. Matius 4 ayat 5. Saya baca ya. Kemudian Yesus membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pencobaan yang berikutnya, dan ini masih polanya sama nih, menyerang setiap anak-anak Tuhan, yaitu keangkuhan hidup, kesombongan, show off, merasa hebat, wih keren, waduh. Suaranya golden voice, waduh, orang ini suka memberi, wah pokoknya dipuji-puji orang. Iblis dibawa naik ke bumbungan bait Allah, jadi ke loteng, ke atap bait Allah, lalu dibilang, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, loncat ke bawah lah. Ini kan bukannya langsung viral Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi yang main gitar Andi. Iblis berkata kepada Andi, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kita di Season City lantai 1, kamu naik ke lantai 3, lalu loncat ke bawah. Dan yang gak main-main, iblis pakai firman Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Ada tertulis, Allah akan memerintahkan malaikatnya menatang kamu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, lalu Andi datang mengumpulkan teman-teman pendoanya. Oke, kita mau tunjukkan bahwa Tuhan berkuasa. Andi naik ke lantai 2. Ayo teman-teman semua berdoa. Bahasa roh. Waduh. Perintahkan malaikat. Pakai ayat Alkitab loh iblis Bapak Ibu Saudara. Iblis aja tahu ayat Alkitab. Kalau anak-anak Tuhan gak tahu ayat Alkitab, itu namanya kita perlu bertobat. Ya, yang iblis katakan Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat yang menatang engkau, itu ada di Mazmur 91 ayat yang ke-11. Ya, ayat Mazmur 91 ayat 11 berkata begini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Keren iblis Bapak Ibu Saudara. Dia ngerti Alkitab. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan iblis. Ya. Kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Oh, kerusakan ya. Kadang-kadang kita marah dan sebagainya. Tapi sebenarnya karena kenapa? Kita nggak punya firman. Jadi malam hari ini saya mau mengajak, selain kita berdoa, kita belajar firman, kita minta firman Tuhan memenuhi hidup kita, kita baca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman Tuhan. Jadi kita tidak sendiri dan kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Nah, Yesus menjawab, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan show off, jangan mencari sesuatu yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau Yesus loncat, kira-kira Bapak Ibu Saudara, kira-kira malaikat datang nggak? Datang pasti Bapak Ibu Saudara. Ya. Pasti datang loh, ada firmannya kok. Tapi ngapain show off Bapak Ibu? Nah, mari sekali lagi sebagai anak Tuhan, kita nggak perlu show off. Show off apa ya bahasa Indonesia ya? Pamer, ya pamer. Nggak perlu pamer Bapak Ibu Saudara, ya nggak perlu pamer. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, itu keinginan mata. Nah, ini dia seru nih. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai 10, saya nggak baca, tapi Yesus menunjukkan keindahan semuanya. Keindahan dunia ini dibawa ke gunung. Iblis menunjukkan semua keindahan yang ada. Dan iblis berkata, segala itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadamu. Waduh, keinginan mata, lihat semuanya indah. Ya, tapi harus menyembah kepada iblis. Nah, kembali Yesus melawan iblis dengan firman. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Mari isi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kembali Andi, Rina, kita akan menaikkan sebuah pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Main gitarnya bagus lu. Coba naik ke atas, loncat ya. Jangan, ngapain naik ke atas loncat ya. Kurang kerjaan namanya. Oh gitu, iblisnya yang dijorokin katanya ya. Kayaknya pergi aja deh. Kayaknya rendah. Enggak, oke. Maaf, ini ada kesalahan kunci. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Amin, haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
kemenangan. Kita naikkan refnya saja, nanti Andi akan berdoa untuk bangsa dan negara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hari ini khusus untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa apa yang sedang terjadi di hari-hari ini di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk keamanan nasional bangsa kami Bapak. Apa yang telah terjadi belakangan, kami telah melihat banyak berita, banyak kekerasan, banyak bom terjadi Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami sepakat sebagai umat-Mu, kami minta perlindungan dari Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menjaga Tuhan. Engkau Allah yang akan memerintahkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk berjaga-jaga atas bangsa ini. Kami berdoa biar ada damai-Mu turun atas kota ini Tuhan, turun atas Indonesia Bapa. Dan kami rindu Tuhan melihat lawatan-Mu, kami rindu Tuhan melihat orang-orang diubahkan Tuhan. Semakin hari Tuhan kami berdoa Tuhan ada hati yang dilembutkan Tuhan, ada pintu-pintu yang tertutup mulai dibukakan Tuhan, sehingga orang boleh melihat, boleh mengenal siapa Engkau. Semua orang boleh mengenal Tuhan dan boleh pada akhirnya boleh bertekuk lutut dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, baik dari jajaran paling tertinggi, Presiden kami Tuhan, maupun staf-staf yang ada, menteri semua ada. Semuanya kami berdoa Tuhan, berikan mereka hikmat untuk memimpin bangsa ini, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, biar mereka boleh menyadari bahwa Engkau memperhatikan apa yang mereka lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang adil, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami binasa Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, dan kami berdoa Tuhan, ajar kami sebagai umat-Mu bersatu hati terus menerus mendukung setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dan bukan mengutuki bangsa ini. Ajar kami untuk memberkati kota kami Tuhan, ajar kami terus untuk berdoa untuk damai sejahtera-Mu turun terus menerus di kota ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus menerus memulihkan orang-orang di kota ini, di negara ini, dan kami akan lihat kemuliaan-Mu nyata di atas negeri ini Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat-umat-Mu. Apa yang dikerjakan berhasil, dan kami mematahkan setiap tipu daya iblis di dalam nama Yesus. Biar firman Tuhan ada di dalam hati setiap umat-umat-Mu, dan kami menang bersama-sama dengan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-umat-Mu, memberkati pelayanan yang sudah melayani. Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang
berdoa secara online lewat Zoom ataupun yang menyaksikan lewat YouTube diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, besok Jumat jam 11.30 ada ibadah Paskah di Season City secara onsite dan juga online lewat Zoom. Memakai ID yang sama besok jam 11.30. Ibadah di Season City disertai dengan perjamuan kudus dan juga protokol kesehatan new normal. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kojen. God bless you. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu besok. Belum sih, kalian. Terima kasih. Thank you, Andi.